Nama saya Ningsi Marten Panggua, NPM 1940 10 10 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susianti, NPM 1940 10 10 12. Halo, perkenalkan, nama saya Mirza Patabo, NPM 1940 10 10 11. Perkenalkan, nama saya Christian Tandi Arum, NPM 1940 10 10 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riti Anjarwati, NPM 1940 10 10 13. Kami dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah budidaya pakan alami dengan tema kultur Dapnia. Definisi Dapnia. Dapnia sp adalah hewan krustacea yang termasuk dalam filum Arthropoda, kelas Crustacea, subkelas Entomostrata, ordo Pycopoda, subordo Cladocera, famili Dapnidae, genus Dapnia, spesies Dapnia sp. Dapnia magna adalah krustacea plankton kecil yang termasuk dalam subkelas Pilopoda. Ia mendiami berbagai lingkungan air tawar, mulai dari rawa asam hingga sungai yang terbuat dari limpasan salju dan tersebar luas di seluruh belahan bumi utara dan Afrika Selatan. Ini biasanya dimanfaatkan oleh segmen pembenihan dan berperan sebagai pakan alami di fase larva atau burayak. Klasifikasi Dapnia. Menurut Pennak 1989, klasifikasi Dapnia magna adalah sebagai berikut: filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Branchiopoda, subkelas Diplostrata, ordo Cladocera, subordo Euladocera, famili Dapnidae, subfamili Dapnoidae, genus Dapnia, dan spesies Dapnia magna. Siklus hidup Dapnia. Siklus hidup Dapnia sekitar 34 hari dan bisa melahirkan anak setiap hari. Dapnia bertelur atau beranak dengan jumlah sekitar 39 ekor per hari. Pada jenis tertentu seperti Dapnia magna bisa bertelur hingga 100 ekor. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari siklus hidup. Siklus hidup Dapnia sp yaitu telur, anak, remaja, dan dewasa. Pertumbuhan ukuran terjadi sewaktu-waktu setelah telur menetas di dalam ruangan pengeramasan. Dapnia sp dewasa berukuran 2,5 mm, anak pertama sebesar 0,8 mm. Dihasilkan secara partenogenesis. Dapnia sp mulai menghasilkan anak pertama kali pada umur 4 sampai dengan 6 hari. Jangka waktu yang dapat dicapai 12 hari. Setiap 1 atau 2 hari sekali, Dapnia sp akan beranak 29 ekor. Individu yang baru menetas sudah sama secara anatomi dengan individu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan morfologi dari Dapnia. Pada beberapa spesies, bagian besar anggota tubuh tertutup oleh carapace dengan 6 pasang kaki semu yang berada pada bagian rongga perut. Bagian tubuh yang paling terlihat adalah mata, antena, dan sepasang seta. Pembagian segmen tubuh Dapnia hampir tidak terlihat. Kepala menyatu dengan bentuk membungkuk ke arah tubuh pada bagian bawah. Beberapa Dapnia memakan crustacean dan rotifer kecil, tapi sebagian besar adalah filter feeder. Memakan alga, uniseluler, dan berbagai macam detritus organik termasuk protista dan bakteri. Organ Dapnia untuk berenang didukung oleh antena kedua yang ukurannya lebih besar. Gerakan antena ini sangat berpengaruh untuk gerakan melawan arus. Di sini saya akan menjelaskan peranan Dapnia. Dapnia sp ini digunakan sebagai sumber pakan alami bagi larva ikan karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu kandungan nutrisi yang tinggi, ukurannya sesuai dengan bukaan mulut larva ikan, dan dapat dibudidayakan secara massal. Sehingga
Produksinya dapat tersedia dalam jumlah mencukupi. Dapnia dapat digunakan sebagai media pembawa bahan peningkat nutrisi, imunostimulan, dan probiotik. Selanjutnya, kebiasaan makan dapnia. Kebiasaan makan dapnia ini dengan cara membuat aliran pada media, yaitu dengan menggerakkan alat tambahan yang ada di mulut, sehingga makanan masuk ke dalam mulutnya. Pakan bagi dapnia selain berupa fitoplankton, dapat pula berupa partikel organik tersuspensi serta bakteri. Dapnia memerlukan nutrisi untuk pertumbuhannya. Nutrisi ini dapat diperoleh dari bahan organik tersuspensi, plankton, dan bakteri yang diperoleh dari pakan yang ditambahkan ke dalam media kultur. Dapnia SP bersifat non-selective feeder, yakni memakan apa saja yang ukurannya sesuai dengan bukaan mulutnya. Jadi, jenis makanan yang baik untuk pertumbuhan dapnia adalah bakteri, fitoplankton, dan detritus. Sebaran dapnia. Dapnia merupakan zooplankton dari filum Arthropoda yang hidup secara umum di perairan tawar, kolam-kolam, dan perairan yang banyak mengandung bahan organik. Sebagai organisme air, dapnia dapat hidup di perairan yang berkualitas baik. Beberapa faktor ekologi perairan yaitu suhu, oksigen terlarut, dan pH. Habitat hidup mulai dari kolam kecil hingga luas. Dari 50 spesies genus ini, di seluruh dunia hanya 6 spesies secara normal dapat ditemukan mulai dari daerah tropis hingga Arktik dengan berbagai ukuran. Reproduksi Dapnia sp. Reproduksi Dapnia sp. Mekanisme reproduksi Dapnia sp adalah dengan cara partenogenesis. Satu atau lebih orang muda yang dirawat dengan menempel pada tubuh induk. Dapnia yang baru menetas harus melakukan pergantian kulit atau molting beberapa kali sebelum tumbuh jadi dewasa, di sekitar 1 pekan setelah menetas. Dalam keadaan normal, di mana kualitas air sesuai dan jumlah pakan cukup tersedia, dapnia akan menghasilkan keturunannya tanpa kawin atau aksesual partenogenesis. Dalam kondisi demikian, hampir semua dapnia yang ada adalah betina. Telur yang tidak dibuahi ini berkembang sedemikian rupa dalam kantung telur di tubuh induk, kemudian berubah menjadi larva. Seekor dapnia betina bisa menghasilkan setiap 2 atau 3 hari sekali. Selanjutnya, kandungan. Dapnia magna merupakan salah satu pakan alami yang umum digunakan bagi ikan air tawar. Kandungan nutrisi dapnia bervariasi menurut umur dan tergantung pada makanan yang dia makan. Kemudian nilai nutrisi yang terkandung dalam dapnia berat basa adalah 4% protein, 0,54% lemak, dan 0,67% karbohidrat. Jadi, dapnia ini dapat dikultur di dalam suspensi partikel organik dan bakteri yang melimpah. Makanan dapnia yaitu protozoa, bakteri, perifiton, dan partikel organik. Oleh karenanya, dapnia dapat digunakan sebagai media pembawa bahan peningkat nutrisi, imunostimulan, dan probiotik. Selanjutnya, cara kultur dapnia. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara kultur dapnia secara sederhana. Yang pertama, siapkan wadah. Wadah berupa akuarium, kolam terpal, bak plastik, atau sejenisnya. Kemudian yang kedua, pengisian air. Setelah persiapan dilakukan, isi wadah dengan ketinggian air sekitar 30 cm. Kemudian yang ketiga, pasang aerasi dan alat-alatnya. Ini gunanya untuk mensuplai udara ke dalam wadah. 2 hari kemudian, masukkan starter dapnia magna ke dalam wadah. Selanjutnya, pemberian pakan. Pemberian pakan dilakukan keesokan harinya.
Pakan yang diberikan berupa pelet udang yang berbentuk tepung. Berikan pakan secara secukupnya. Jika pemberian pakan berlebihan akan menyebabkan kematian karena rusaknya kualitas air. Kemudian panen. Apabila ingin mengkultur, maka lakukan dengan membuat pola tanam. Misalnya, menyiapkan 6 kolam budidaya dan memasukkan starter Daphnia magna secara bergilir di setiap kolamnya, sehingga kedepannya bisa dipanen Daphnia magna setiap harinya. Masa hidup Daphnia kurang lebih 34 hari. Semasa hidupnya, seekor Daphnia bisa mencapai ukuran sebesar kacang hijau atau berukuran 2 mm. Sekian dari presentasi kami terkait kultur Daphnia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kami terkait kultur Daphnia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.